koir merupakan tanaman yang umum dibudidayakan terutama di kawasan Asia loh. Sobat Tani tahu nggak? Tanaman kangkung berasal dari wilayah tropis dan subtropis Asia, khususnya dari India sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dari India, kemudian tanaman kangkung mulai menyebar ke wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, kemudian Malaysia, dan juga Thailand dan negara-negara Asia Tenggara dengan iklim tropis lainnya. Penyebaran ini diindikasi melalui migrasi dan perdagangan manusia. Kemudian yang perlu Sobat Tani juga ketahui, kangkung pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke-19, dibawa oleh penjajah asing dari Eropa dan Asia. Setelah tadi Sobat Tani mengetahui mengenai sejarah kangkung, kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi dan morfologi dari tanaman kangkung. Tanaman kangkung merupakan tanaman hortikultura yang merupakan tanaman semusim dan berumur pendek, serta untuk membudidayakannya tidak memerlukan area yang luas. Klasifikasi dari tanaman kangkung yaitu Kingdom Plantae, Superkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnolophyta, Subkelas Magnolopsida, Kelas Asteridae, Ordo Solanes, Famili Convolvulaceae, Genus Ipome, Spesies Ipome Repencoir. Kangkung memiliki akar tunggang, cabang yang menyebar. Akar kangkung dapat menembus ke dalam tanah sekitar 60 hingga 100 cm. Kangkung memiliki batang yang bulat panjang, berongga, berair, berbuku-buku, merambat, dan memiliki cabang. Kangkung memiliki daun yang panjang dengan ujung daun berbentuk oval atau runcing tergantung dari varietasnya. Lalu ada bunga kangkung. Bunga kangkung memiliki bentuk yang menyerupai trompet dengan warna bunga dan warna mahkota berwarna putih atau merah lembayung. Lalu ada buah kangkung. Kangkung memiliki buah yang berbentuk seperti bulat telur, yang berisi 3 biji, yang berwarna kehitaman saat tua dan berwarna hijau saat muda, dan memiliki ukuran 10 mm. Lalu ada biji kangkung. Biji kangkung berbentuk persegi atau bulat tergantung dari varietasnya, dengan warna coklat hingga kehitaman dan bentuk bulat. Setiap jenis tanaman mempunyai batas suhu minimum, optimum, dan maksimum yang berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman. Apabila tanaman ditanam di luar daerah iklimnya, maka produktivitasnya seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kondisi suhu, kelembaban di tempat tanamnya. Suhu udara di sekitar tanaman dipengaruhi oleh laju evaporasi, intensitas cahaya matahari, dan kecepatan dan arah angin. Suhu yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kelembaban menjadi lebih rendah. Intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kangkung. Kangkung termasuk tanaman yang menyukai sinar matahari penuh atau minimal 6 jam cahaya per hari. Tanaman kangkung memerlukan suhu yang optimal, yaitu antara 20-30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara lebih dari 60%. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis, mempercepat pertumbuhan daun, dan mencegah etiolasi atau pertumbuhan yang terlalu tinggi tapi lemah. Namun, terlalu banyak cahaya juga bisa menyebabkan penguapan berlebih. Jadi, sebaiknya letakkan tanaman di tempat yang mendapat sinar matahari pagi dan teduh saat siang terik. Halo Sobat Tani, kalian perlu tahu bahwa tanaman kangkung merupakan salah satu alternatif tanaman yang dapat dibudidayakan tanpa tanah. Karena tanaman kangkung memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan mampu beradaptasi pada media sekam yang ringan dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tanaman kangkung juga mudah berproduksi dalam waktu yang singkat dan memiliki sistem perakaran yang sederhana yang tidak memerlukan media tanah yang kompleks, sehingga akar dapat tumbuh optimal pada media sekam. Selain itu, tanaman kangkung dapat tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan, sehingga sangat cocok dibudidayakan pada media sekam karena memiliki aerasi dan drainase yang baik. Halo Sobat Tani, tahu nggak sih sekam bakar itu media tanam yang bagus untuk tanaman kangkung? Sekam bakar itu berasal dari sekam padi yang dibakar menjadi steril dan netral, jadi bebas penyakit dan aman untuk tanaman. Selain itu, sekam bakar mempunyai pori-pori besar yang bikin akar
yang bikin akar kangkung bisa bernapas dan air tersimpan dengan baik. Nah, Sobat Tani, tahu nggak sih arang sekam mempunyai kandungan yaitu silika, karbon, nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Kombinasi antara arang sekam dan polybag dapat membuat budidaya tanaman kangkung menjadi lebih efisien dan mudah dirawat. Sistem ini sangat cocok buat kamu yang baru mau berkebun di luar rumah ataupun di lahan sempit. Polybag juga memiliki lubang drainase yang dapat membantu mengeluarkan kelebihan air. Jadi media arang sekam ini akan tetap dalam kondisi ideal. Nah, selain keunggulan, arang sekam juga memiliki kelemahan loh. Nah, yang pertama itu arang sekam sangat miskin akan unsur hara makro, jadi perlu tambahan pupuk. Kedua, arang sekam ini cepat kering, jadi harus sering disiram. Ketiga, arang sekam itu ringan sekali, jadi harus disimpan di wadah yang stabil. Keempat, arang sekam itu sangat tidak cocok untuk menopang tanaman yang besar. Terakhir, arang sekam yang belum matang sempurna bisa mengandung senyawa berbahaya bagi tanaman.